Ya, jadi kemarin topik yang dipesan dari sini ya, kalau nggak salah, adalah tentang karma dan kelahiran kembali, karma and rebirth. Tentang hukum karma, mungkin kita semua sudah, mungkin kalian di sini juga sering mendengar ceramah yang diberikan di sini sehubungan dengan hukum karma. Ya, mudah-mudahan apa yang dibawakan hari ini tidak terlalu banyak tumpang tindih sama yang pernah kalian dengar. Semoga ada sesuatu yang baru yang kalian bisa dengar pada hari ini. Nah, kalau secara harafiah, karma berarti atau karma itu bahasa Pali ya, karma bahasa Pali, karma bahasa Sanskerta, ya itu sama-sama berarti perbuatan atau tindakan. Itu yang arti yang paling dasar, karena masih ada lagi arti yang lain. Ya, masih ada misalnya karma juga bisa berarti sidang atau pertemuan atau rapat. Misalnya sangga karma itu rapat sangga, ya. Dan biasanya yang disebut sebagai sangga karma itu harus dilakukan di dalam sima, ya. Jadi salah satu keyakinan umat Buddha, memang dikatakan bahwa keyakinan umat Buddha atau sakda umat Buddha itu adalah terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selain itu umat Buddha juga meyakini hukum karma. Ya, hukum karma yaitu hukum perbuatan. Ya, jadi yang sering kita dengar tentang hukum karma ini adalah ini seperti yang tercantum di dalam Samyutta Nikaya, yaitu sesuai benih yang ditabur, demikianlah buah yang didapatkan. Pelaku kebaikan mendapatkan kebaikan, pelaku keburukan mendapatkan keburukan. Jadi ini kira-kira esensi dari hukum karma, bahwa kita berbuat baik, nanti hasilnya adalah kebaikan. Kita berbuat jahat, nanti yang kita dapat adalah menimbulkan penderitaan. Kok tidak berfungsi ya? Tapi nggak apa-apa. Ya, kemudian karma itu juga berhubungan sama cetana. Cetana ini kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai volition, ya, volition. Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya mengatakan cetana, para biku, adalah apa yang saya sebut sebagai karma atau perbuatan. Karena melalui cetanalah maka seseorang melakukan perbuatan, ya, melalui badan, ucapan, dan pikiran. Jadi karma bisa dilakukan melalui jasmani, bisa juga melalui ucapan, bisa juga melalui pikiran. Dan ya, volition itu mungkin sebaiknya diterjemahkan sebagai apa? Biasanya cetana saja. Kehendak. Oke, kehendak. Iya. Karena ada satu lagi istilah yang namanya canda, atau biasanya diterjemahkan di dalam Abhidhamma itu sebagai desire. Nah, mungkin nanti di belakang, kalau kalian tidak tanya saya akan tanya kalian apa bedanya nanti antara canda sama cetana. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi satu volition. Nah, kalau misalnya kita terjemahkan sebagai kehendak, nanti desire kita terjemahkan sebagai apa? Nah,
Lantas kalau dalam bahasa Indonesia nanti kehendak sama keinginan apa bedanya? Ya, ini salah satu masalah dalam terjemahan dalam bahasa istilah-istilah Buddhis ke dalam bahasa Indonesia. Itu salah satu saja, masih banyak lagi sebetulnya. Waktu kita melakukan penerjemahan kitab suci itu biasanya kita akan menghadapi banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Istilah yang kita gunakan itu betul-betul jangan membingungkan orang yang membacanya, ya. Nah, jadi yang namanya karma atau perbuatan itu berhubungan sama cetana atau ya oke lah kita pakai istilah kehendak. Jadi kalau tidak mempunyai kehendak itu tidak disebut sebagai karma. Itu prinsipnya. Nah, sekarang dengan prinsip ini saya tanya, kalau misalnya saya jalan kaki, ya, misalnya saya sedang jalan sama siapa namanya? Wendy, Welly, ya. Saya jalan sama Welly, ya, saya asik ngobrol sama dia. Lalu di jalan ada semut, ya, ada semutnya terinjak oleh saya, mati. Saya melakukan karma buruk atau tidak? Oh, tergantung gimana, ayo. Tergantung gimana? Tergantung apa saja? Tergantung cetana. Nah, sekarang saya sedang ngobrol sama dia. Berarti saya hanya memperhatikan ucapan sama dia. Ya, saya tidak memperhatikan jalan. Nah, semut terinjak oleh saya. Nah, saya melakukan karma buruk atau tidak? Ya, tidak. Ya, tidak. Karena saya tidak mempunyai niat, saya tidak mempunyai kehendak untuk membunuh binatang tersebut. Ya. Kemudian satu lagi. Semula ada nyamuk gigit saya. Ya, ada nyamuk gigit saya. Nah, saya ambil contoh lagi, Welly. Siapa suruh dia duduk paling dekat sama saya. Jadi saya selalu ambil dia sebagai contoh. Ya, Welly duduk di samping saya. Lalu ada nyamuk. Saya lihat ada nyamuk gigit saya. Oh, bukan, tidak jadi, salah. Ada nyamuk gigit saya. Lalu biasanya kalau nyamuk itu kita sapu begitu, itu dia biasanya terbang kan? Dia terbang untuk mengusirnya. Ya kan, mengusir nyamuk kan biasanya paling kita sapu begitu. Nah, suatu saat saya digigit nyamuk, tapi nyamuknya itu saking kenyangnya, ya saking kenyangnya, pernah alami, saking kenyangnya dia nggak bisa terbang. Dia nggak bisa terbang. Nyamuknya itu tergilas oleh tangan saya, mati nyamuknya. Ini ada karma pembunuhan atau tidak? Tidak. Yang bilang ada karma pembunuhan siapa? Ya, jadi ini tidak ada karma pembunuhan karena niat saya adalah mengusir. Ya, niat saya adalah mengusir. Jadi kalau misalnya kita sebetulnya ada orang sakit. Lalu kita niatnya itu untuk menolong. Tahu-tahunya obat yang kita sakit, salah misalnya, salah kasih obat, orangnya mati. Ya, orangnya mati. Nah, itu tidak termasuk juga pembunuhan. Ya, tapi jangan pura-pura tidak tahu juga ya. Ya, jadi tergantung, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa yang namanya karma itu bergantung pada niat kita. Niat kita itu ingin membunuh atau tidak. Kalau niatnya itu membunuh, itu perbuatan jahat. Ya, tapi ini tentu saja yang namanya karma banyak sekali. Ada membunuh, ada mencuri dan lain sebagainya. Kalau mencuri pun misalnya, kalau saya memang niatnya bukan mencuri, niat saya itu hanya pinjam, nah itu bukan suatu perbuatan mencuri juga. Tapi hati-hati, di Indonesia itu kata Indonesia meminjam itu harus hati-hati juga. Pinjam teleponnya ya, itu pulsanya habis sebetulnya. Ya, iya kan? Jadi dikatakan yang namanya pinjam itu sebetulnya waktu dikembalikan masih utuh ya.
Tapi kalau telepon ya pulsanya habis ya. Oleh karena itu kadang-kadang ya bahasa Indonesia juga ada agak ini juga ya kurang tepat. Tapi tentu saja jangan gara-gara saya hari ini nanti setelah itu ngomongnya hati-hati sekali, nanti pikir 10 menit baru dijawab. Ya jangan juga, tidak usah ya. Kita sama-sama tahulah begitu dalam bahasa konvensional begitu. Ya, jadi ini tentang kunci utama kita menentukan apakah itu termasuk karma atau tidak. Kemudian di sini juga ada disinggung tentang karma bisa dilakukan dengan jasmani, ucapan atau pikiran. Karma yang dilakukan dengan jasmani salah satu contohnya adalah mencuri, kemudian membunuh, kemudian berbuat asusila. Kemudian karma yang dilakukan dengan ucapan itu misalnya berbohong, ya berbohong. Itu juga menimbulkan akibat juga karma buruk. Kemudian selain itu memaki-maki orang, ya mengeluarkan ucapan kasar itu juga menimbulkan karma buruk, ya. Salah satu contohnya mungkin kalian pernah dengar salah satu siswa Sambuddha wanita namanya Ambakpali, ya Ambakpali. Dia sebelumnya profesinya apa? Pernah dengar cerita tentang Ambakpali ini? Dia sebelumnya adalah profesinya itu sebagai seorang pelacur. Jadi ceritanya dia itu ditemukan di antara pohon-pohon mangga. Jadi orang menemukan ada seonggok bayi di antara pohon mangga. Oleh karena itu namanya Ambakpali. Ambak itu mangga, ya, mangga. Nah, jadi bayi ini lantas dibesarkan. Setelah dibesarkan, wah, rupanya gadis ini cantik sekali. Cantik sekali, lantas waktu itu mungkin dipelihara di istana sehingga pangeran-pangerannya itu ingin menjadikan Ambakpali ini sebagai istri. Tapi ya karena banyak pangeran yang mau menjadikan dia istri, jadi tak satu pun jadi. Dan akhirnya dia digilir oleh para pangeran itu. Ya, jadi dari sanalah itu dia jadi pelacur. Kemudian ya setelah bertemu dengan Sang Buddha, nah dia menjadi bikuni, tidak lama kemudian dia menjadi seorang arahat. Nah, Ambakpali ini kenapa dia bisa dalam kelahiran di zaman Sang Buddha dia sebagai pelacur? Karena dalam kelahiran lampau, banyak kelahiran yang lalu, waktu itu muncul seorang Buddha, lantas Buddha itu saat sudah meninggal dikremasikan dan ditaruh di satu stupa. Hasil sisa pembakarannya itu disimpan di dalam satu stupa. Kemudian stupa itu ya ada tangganya. Jadi suatu hari ada sekelompok bikuni yang pergi ke sana untuk memberi penghormatan kepada Buddha yang meninggal tersebut. Dan di antara bikuni ini itu adalah Ambakpali yang kita kenal sebagai siswa Sang Buddha. Nah, jadi di dalam kelahiran lampau dia juga menjadi bikuni. Nah, waktu itu ya dia sebagai bikuni biasa. Di depannya itu ada bikuni yang senior. Nah, jadi bikuni yang senior itu yang di depan rupanya itu adalah seorang arahat. Dia waktu naik tangga itu, nah dia bersin. Dia bersin. Nah, mungkin dia tidak menyadari bahwa ada ingus dia sedikit ingus yang waktu dia bersin itu keluar dan jatuh ke lantai. Lantas Ambakpali yang jalan di belakang, ya lantas dia sampai menginjak ingus tersebut. Lantas dia marah. Ya, lantas dia mengeluarkan ucapan kasar. Pelacur
siapa ini yang membuang ingus di sini? Ya, rupanya ya karena ini ingusnya itu adalah milik sang arahat. Oleh karena itu ini jadi dikatakan lantas dalam kelahiran yang berikutnya itu dia ini dalam banyak kelahiran dia sebagai sebagai pelacur. Ini salah satu contoh tentang ucapan kasar, ya. Kemudian ucapan karma yang dilakukan dengan ucapan juga ini mengadu domba. Nah, itu juga termasuk, ya. Kemudian juga termasuk yang namanya omong kosong. Jadi gosip. Gosip itu juga termasuk ucapan yang tidak baik. Kemudian karma yang dilakukan dengan pikiran. Contohnya apa? Ada karma yang dilakukan pikiran. Kita perlu membedakan yang karma yang dilakukan pikiran. Misalnya begini, ini ada barang ini, lantas saya lihat, saya ingin mencuri. Saya ingin mencuri. Itu sudah melakukan karma melalui pikiran atau tidak? Baru ingin saja, ingin. Ingin di sini baru canda, baru desire, belum ke volition. Nah, kalau sudah ke volition, itu saya membayangkan, saya ini menjulurkan tangan, lalu ambil ini, lalu saya masukin ke kantong saya. Nah, itu baru karma melalui pikiran. Karma melalui pikiran. Bagi saya yang tidak mempunyai kesaktian, ini sebetulnya hanya dilakukan melalui pikiran, melalui visualisasi dengan membayangkan, itu belum apa-apa. Tapi bagi mereka yang mempunyai kesaktian, beda. Jadi misalnya ada orang, lantas saya bilang, saya ketok kepala Anda gitu. Lalu saya membayangkan saya mengetok kepalanya. Bagi mereka yang kalau misalnya saya tidak mempunyai kesaktian, tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau saya mempunyai kesaktian, saya bayangkan saya ketok kepalanya, benar nanti dia merasa diketok kepalanya. Oleh karena itu pernah Sang Buddha ditanya, di antara karma yang dilakukan dengan badan, ucapan, dengan pikiran, yang mana yang paling bahaya? Pikiran. Sang Buddha memberi contoh. Kalau seorang jenderal dia membunuh orang, ya, oke lah, dia ini perkasa sekali, dia kuat sekali. Ya di zaman dulu ya tidak pakai tembak, jadi dia harus pakai pisau atau pakai tombak atau dan lain sebagainya. Nah, paling sehari dia bisa membunuh berapa orang? Paling 1000 orang kali, itu sudah hebat sekali. Ya, seorang jenderal. Itu dilakukan melalui pembunuhan yang dilakukan melalui jasmani. Sekarang, kalau jenderal ini dia mempunyai kesaktian. Sang Buddha mengatakan dia bisa membunuh satu isi penduduk kota hanya dalam sekejap saja. Nah, dari sini kita bisa lihat karma mana yang lebih bahaya. Ya, memang sih kalau bagi mereka yang tidak mempunyai kesaktian, kalau karma yang dilakukan dengan pikiran itu tidak mempunyai pengaruh terlalu besar. Tapi bagi mereka yang mempunyai kesaktian, karma yang dilakukan melalui pikiran itu sangat bahaya. Ya, tapi jangan khawatir karena sampai saat ini di dunia ini rasanya belum pernah ada misalnya presiden atau jenderal yang memiliki kesaktian. Itu pasti juga ada
keterbatasannya. Oleh karena itu kita sampai saat ini belum pernah dengar ada jenderal apa, ada perdana menteri apa, ada kepala negara mana yang karena punya kesaktian lantas bisa menjadi penguasa begitu. Itu juga ada keterbatasannya. Keterbatasannya apa? Nah, ini PR bagi kalian untuk nanti dipikirkan ya. Oke. Nah, sekarang ke karma ya. Jadi karma kita tahu ada yang namanya kusala karma atau karma baik sama akusala karma. Karma buruk ya, karma jahat. Nah, kriteria atau definisi ya, bagaimana kita bisa membedakan antara karma baik sama karma buruk? Apa yang disebut sebagai karma baik, apa yang disebut sebagai karma buruk atau kejahatan? Nah, dalam salah satu sutta di dalam Majjhima Nikaya, ya, Sang Buddha mengatakan apabila perbuatan tersebut ya merugikan diri sendiri atau menimbulkan kemudaratan bagi diri sendiri, juga merugikan pihak lain atau merugikan kedua-duanya, maka itu disebut sebagai perbuatan yang tidak baik. Ini salah satu kriteria akusala kama atau kusala kama. Ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian di dalam Dhammapada juga dikatakan bahwa perbuatan yang setelah suatu perbuatan dilakukan, maka akan menimbulkan penyesalan. Ya, akan menimbulkan penyesalan, akan membuat wajahnya dipenuhi dengan air mata, tangisan, ya. Nah, itu yang disebut sebagai karma buruk, ya. Jadi ini menerima. Jadi suatu perbuatan yang setelah dilakukan akan diikuti oleh penyesalan, dan dia menerima wipakanya itu dengan penuh wajah yang penuh dengan air mata dan tangisan. Itu yang disebut sebagai perbuatan jahat. Jadi maksudnya itu adalah karma buruk itu disebut karma buruk karena setelah dia berbuah, dia menimbulkan penderitaan. Itu salah satu definisi lagi. Ya. Hukum karma termasuk salah satu dari apa yang disebut sebagai niyama atau hukum alam. Jadi kita tahu hukum alam itu bahwa yang mengatur keadaan di dunia ini bukan hanya hukum karma saja. Ya, misalnya yang mengatur hukum-hukum yang mengatur alam tumbuh-tumbuhan itu yang disebut sebagai bija niyama. Kemudian yang mengatur musim itu utu niyama. Nah, ini hukum karma. Kemudian dhamma niyama itu misalnya gini. Kalau seorang Buddha lahir di dunia, itu akan terjadi gempa atau getaran gitu. Dalam hal ini kita jangan berpikir itu gempa bumi besar seperti yang terjadi di mana begitu lalu menimbulkan tsunami gitu, tidaklah. Masa Sang Buddha datang bisa mendatangkan bencana demikian, itu hanya menimbulkan getaran saja. Getaran dan dikatakan bukan hanya bumi kita mengalami getaran, tapi di semesta yang seluruh semesta itu juga mengalami getaran. Kemudian cita niyama, cita ini hukum tentang batin, ya. Ini menyangkut abhidhamma, ya. Nah, jadi yang ingin ditekankan di sini bahwa yang mengatur ya kehidupan manusia itu bukan hanya hukum karma saja, masih ada hukum-hukum yang lainnya. Ya, mungkin termasuk juga hukum Newton juga, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa akibat dari karma mirip dengan perbuatannya. Ya, akibat dari karma mirip sama perbuatannya. Misalnya, salah satu contohnya, Moggallana tahu ya, dengar ceritanya bahwa dalam kelahiran lampau dia pernah membunuh orang tuanya dengan menghantam kepala orang tuanya itu dengan batu.
Ya, itu perbuatan yang dia lakukan. Dan setelah itu dia menerima akibat 100 kali terlahir di alam neraka. Setelah itu 100 kali lagi waktu dia terlahir sebagai manusia, dia itu meninggal karena ditimpukin orang dengan batu sampai meninggal. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dia membunuh orang tuanya itu dengan menimpuk batu ke orang tuanya. Nah, nanti dia menerima akibatnya juga ditimpuk orang. Contoh yang lain lagi ini ada di dalam Dhammapada Atthakatha. Jadi waktu itu ada seekor burung, dia terbang. Ya, dia terbang lalu melewati suatu desa yang terbakar. Suatu desa yang terbakar. Nah, sialnya waktu dia sedang melewati tempat itu ada waktu desa itu terbakar, mungkin rumahnya terbuat dari rumput-rumputan kering, sehingga waktu itu sempat ada rumput yang terbang dan rumput tersebut terbakar dan ini kena burungnya terbakar juga, akhirnya mati. Nah, kenapa burung ini bisa meninggal karena seperti ini? Karena dalam kelahiran lampau dia dia pernah terlahir sebagai manusia, kemudian dia memelihara seekor sapi. Sapinya itu tidak mau suatu hari tidak mau mendengar perintah dia. Akhirnya dia jengkel, lantas sapi tersebut lehernya itu diikat dengan satu gulung rumput, lalu dibakar rumput tersebut. Akhirnya sapinya itu sampai meninggal. Nah, jadi karena perbuatan inilah sehingga membuat dia itu waktu terbang sebagai burung itu dia terbakar juga. Ya, jadi ini kira-kira yang disebut sebagai hukum karma. Kemudian, ini bahannya saya ambil dari Abhidhamma. Ya, dari Abhidhamma. Mungkin ini agak kering, tapi ini menambah pengetahuan kita tentang hukum karma, ya. Karena saya pikir kalau misalnya saya ceritakan hukum karma secara umum saja, mungkin kalian sudah sering dengar, ya. Nah, jadi hukum karma itu atau yang namanya karma itu ada yang namanya janaka karma, yaitu karma kelahiran. Jadi misalnya gini, kita tahu kita sudah melakukan suatu perbuatan, kemudian menurut Abhidhamma gini, dalam 1 detik itu kita ada batin kita itu kan batin kita terdiri dari kesadaran, ya, kesadaran salah satunya. Kesadaran ini timbul tenggelam. Dalam 1 detik saja dikatakan timbul tenggelam jutaan kali. Jadi misalnya saya melakukan suatu perbuatan dalam 1 menit. Dalam 1 menit saya akan menimbulkan, karena waktu itu kan ada jutaan, ya, bahkan miliaran kesadaran yang timbul tenggelam. Nah, masing-masing kesadaran yang ada pada saat saya melakukan suatu perbuatan itu bisa menjadi suatu bibit yang berbuah di masa depan. Dari sini kalian bisa lihat bahwa Moggallana walaupun dia hanya membunuh orang tuanya 1 kali, tapi dia sampai terlahir di alam di neraka sampai 100 kali. Kemudian sebagai manusia dia juga meninggal sampai 100 kali. Jadi itu sebetulnya belum apa-apa dibandingkan sama tabungan yang dia punya sebetulnya, bibit yang dia miliki. Nah, jadi masing-masing bibit itu masing-masing karma atau masing-masing cita itu bisa menjadi suatu bibit di masa depan yang menjadi karma kelahiran. Jadi misalnya gini, misalnya ada 1 bibit cita saya yang berbuah. Lantas saya terlahir sebagai manusia. Jadi bibit itu nanti yang menentukan saya terlahir sebagai seorang lelaki, wajahnya seperti ini dengan dengan nasib dalam tanda kutip seperti ini. Nah, itu yang disebut sebagai karma kelahiran.
Kemudian setelah itu waktu saya misalnya waktu itu misalnya terlahir di suatu keluarga yang kaya raya misalnya, dalam suatu keluarga yang harmonis. Kemudian di tengah hidup saya saya sudah kaya, suatu hari saya ini lagi mendapat lotre lagi, kekayaan saya tambah banyak lagi. Nah, itu berarti saat itu ada yang namanya karma penyokong yang berbuah. Ya, ada karma penyokong yang berbuah. Kemudian suatu hari lagi dalam keadaan itu saya mengalami kecelakaan. Ya, kecelakaan sampai kaki saya harus diamputasi. Nah, itu berarti pada saat itu muncul karma penghalang ya, atau karma penekan ya, karma penekan atau karma penghalang. Kemudian setelah itu saya naik pesawat, pesawatnya seperti pesawat Malaysia hilang, ya, jatuh di laut. Nah, itu berarti pada saat itu muncul karma pemotong. Ya, jadi yang membuat saya terlahir seperti keadaan ini itu yang namanya karma kelahiran. Ya, dalam lingkungan tertentu, nah itu karma kelahiran. Kemudian dalam perjalanan hidup saya lalu muncul karma yang lain yang berbuah. Nah, itu namanya karma penyokong. Kalau dia membuat ini tambah bagus, atau dia menyokong ini, kalau dia bagus, ini penyokongnya berarti membuat tambah bagus. Kalau ini penekan berarti semula bagus, dia menjadi kurang bagus. Kemudian pemotong, ya potong, dia meninggal. Ya itu kalau kita tinjau secara fungsinya. Kemudian kalau dari segi prioritas berbuahnya, ada yang namanya karma berat. Karma berat itu misalnya membunuh orang tua, membunuh ayah, ibu, membunuh seorang arahat, dan melukai seorang Buddha, karena seorang Buddha tidak mungkin dibunuh, ya. Kemudian memecah belah sangga. Nah, itu termasuk karma berat. Jadi karma berat itu dikatakan karma ini yang akan menjadi prioritas berbuah. Jadi menjadi prioritas berbuah berarti dia nanti akan dalam kelahiran berikut ini karma ini pasti akan berbuah. Ini tentang karma buruk. Nah, sekarang karma baik yang termasuk karma berat itu adalah pencapaian jana. Jadi bagi mereka yang mencapai jana, kalau sampai menjelang kematian dia masih bisa mempertahankan jananya itu, sehingga waktu menjelang kematian dia bisa masuk jana lagi. Nah, dalam kelahiran yang akan datang dia pasti akan terlahir di alam Brahma. Tapi kalau misalnya sampai saya sekarang mencapai jana, lalu waktu menjelang meninggal saya tidak bisa masuk jana. Ya, saya tidak bisa masuk jana. Berarti ini kelahiran yang akan datang saya tidak akan terlahir di Brahma, alam Brahma. Jadi itu harus tetap dipertahankan sampai menjelang meninggal masih bisa. Ya. Kemudian kalau seseorang tidak melakukan perbuatan karma berat, maka nanti yang akan berbuah adalah apa yang disebut sebagai karma paling dekat. Karma paling dekat adalah karma yang dilakukan pada saat menjelang meninggal. Ya, menjelang meninggal. Jadi misalnya pada saat menjelang meninggal, misalnya gini, ada cerita, ada seorang biku, ya, ayahnya itu sebelumnya berprofesi sebagai pemburu. Lalu waktu menjelang meninggal, dia dia melihat ya dulu binatang-binatang yang dia tembak itu datang menyerang dia. Nah, biku ini dia paham bahwa ini ayahnya ini bakal terlahir di alam yang tidak baik kalau tidak ditolong. Akhirnya ayahnya itu ditandu sampai ke depan stupa, lalu suruh dia memberi persembahan ke stupa tersebut. Nah, tidak lama kemudian ayahnya meninggal. Jadi konon ayahnya setelah meninggal terlahir di alam baik, alam surga. Nah,
Jadi karena pada saat menjelang meninggal dia dituntun untuk melakukan suatu perbuatan baik, sehingga pada saat dia tidak mempunyai karma berat yang dilakukan, jadi biasanya yang akan berbuah ini adalah karma yang paling dekat, ya, yaitu yang dilakukan saat menjelang meninggal. Karena memang di dalam agama Buddha kan dikatakan bahwa saat-saat menjelang meninggal itu sangat menentukan nanti kita akan terlahir di mana, ya. Jadi kalau misalnya pada saat menjelang meninggal dia meninggal dengan keadaan batin yang sedih, marah begitu, itu akan terlahir di alam yang tidak baik. Oleh karena itu ya, kalau misalnya ada sanak famili yang menjelang meninggal, ya jangan nangis, ya. Tapi memang menurut tradisi kan memang katanya harus nangis. Kalau tidak nangis namanya pusiau, itu tidak berbakti. Tapi itu tradisi yang sebetulnya tidak perlu diikuti. Ya, justru kita harus membuatnya menjadi tenang. Oleh karena itu sekarang di kalangan Buddhis, kalau ada sanak famili yang sudah menjelang meninggal, nah kita biasanya putar kaset kan, putar kaset entah baca parita atau kaset liam keng atau apa begitu. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya itu supaya dia batinnya menjadi tenang, ya, batinnya menjadi tenang. Kemudian yang berikut, kalau misalnya tidak ada yang menjelang meninggal dia tidak melakukan karma baik atau karma buruk, nah biasanya yang akan berbuah itu adalah karma yang dilakukan sebagai suatu perbuatan kebiasaan. Kalau ini pun tidak ada, ini yang dilakukan secara random saja di masa lampau, ini yang akan berbuah. Nah, jadi ini dari lihat kita meninjau dari prioritas berbuahnya suatu karma, ya, prioritas berbuahnya satu karma. Jadi di dalam Abhidhamma seringkali diambil satu contoh seperti sapi. Sapi, ada beberapa sapi yang dikurung di dalam satu pagar. Nah, pagar tersebut dia ada pintu. Nah, sapi yang mana yang akan keluar dari pagar ini, karma apa yang akan berbuah, bergantung. Kalau misalnya ada satu sapi yang badannya besar, paling besar, jadi sapi-sapi yang lain kalau begitu melihat dia langsung minggir gitu. Nah ini yang ibarat karma berat, garuka karma, ya. Jadi kalau di dalam pagar tersebut ada sapi seperti ini, ya begitu pintunya dibuka, sapi ini dia langsung bergerak, sapi yang lain tidak berani. Ya, akhirnya dia yang pertama keluar. Ini karma berat yang pertama berbuah. Tapi kalau misalnya tidak ada satu sapi yang paling yang badannya besar, nah sapi yang berikut yang akan pertama kali keluar, sapi yang mana? Sapi yang ada di dekat pintu tersebut. Dekat pintu tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai karma karma yang paling dekat. Kemudian kalau tidak ada sapi yang berdiri paling dekat sama pagar, ya, maka ya tergantung sapi yang mana kebetulan bangkit lalu pintunya dibuka dia langsung keluar, ya. Nah, itu yang karma kebiasaan, ya. Ini kira-kira contohnya, ya, dari segi prioritas. Kemudian dari segi waktu, ada karma yang dilakukan lantas berbuah dalam kelahiran ini juga, ya, ada. Salah satu contohnya dikatakan bahwa kalau berdana kepada seorang Pacceka Buddha, kepada seorang arahat yang baru keluar dari meditasi Nirodha Samapatti, maka dikatakan itu akan langsung berbuah, ya, akan langsung berbuah. Jadi konon di dalam Dhammapada Atthakatha ada diceritakan bahwa ada seorang tukang rumput, dia suatu hari pagi-pagi sebelum berangkat kerja, dia dikasih bekal oleh istrinya. Lalu di tengah jalan dia melihat ada seorang Pacceka Buddha yang sedang pindapata. Lantas dia lihat, wah ini saya kasih saja makanan bekal saya. Jadi dia memberikannya dengan senang. Nah ternyata Pacceka Buddha ini dia baru keluar dari Nirodha Samapatti. Nah oleh karena itu ini karma baiknya itu besar sekali. Lantas
pada saat itu di rumah raja sedang berada di istananya, lantas dia dengar ada suara sadu. Dia lihat tidak ada orang. Lantas dia bilang, ini siapa ini, suara siapa? Lantas katanya ada suara lagi, oh saya dewa yang tinggal di ruangan tersebut. Kenapa Anda mengucapkan sadu? Lantas dewa itu mengatakan, karena saya baru melihat ada satu orang, dia melakukan suatu perbuatan baik yang pahalanya sangat besar. Maka saya ikut mengucapkan sadu. Sehingga saya juga mengharapkan kecipratan kebajikan ini. Ya, memang kita tahu bahwa apabila kita melihat ada orang berbuat baik, kita ini seyogianya mengucapkan seyogianya turut bergembira, mengucapkan sadu, bukan sebaliknya, bukan mencela, kan kadang-kadang kita lihat ada orang berbuat baik, lantas ada yang komentari, walah cari muka, atau ada juga yang kasih komentar, walah saya mah juga bisa. Nah, jangan begitu, karena kalau berbuat begitu itu malah kita berbuat buruk. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ada orang berbuat baik, lantas kita mengucapkan sadu, maka itu kita ikut kecipratan ke jasa-jasa kebajikannya. Jadi kita juga melakukan suatu perbuatan baik. Nah, jadi dewa yang melihat itu kan namanya dewa, kan dia bisa melihat apa yang terjadi di jarak jauh. Sehingga dia ucapkan sadu. Lantas raja itu mengatakan, orang tersebut ada di mana? Nah, dikasih tahu orang tersebut ada di tempat ini. Lantas dia bergesa-gesa ke sana. Lantas dia berkata ke tukang rumput tersebut, saya mau beli jasa-jasa kebajikan Anda. Mana bisa jasa-jasa kebajikan dibeli? Lantas tukang rumput itu mengatakan, Anda cukup mengucapkan sadu saja. Nah, akhirnya rajanya juga ikut mengucapkan sadu, dan setelah itu dia kasih hadiah ke tukang rumput tersebut. Nah, jadi dari pemberian hadiah ini, ya kita bisa lihat bahwa tukang rumput tersebut dia langsung mendapatkan buah dari karma baik dia. Nah, itu salah satu contoh tentang karma yang berbuah dalam kelahiran itu juga. Ya. Kemudian ada karma lagi yang akan berbuah dalam kelahiran berikut. Nah, ini yang tadi diceritakan tentang karma berat. Jadi karma berat yang baik itu adalah yang bisa membunuh orang tua, membunuh arahat dan lain sebagainya. Itu akan terlahir di alam neraka dalam kelahiran berikut. Kemudian pencapaian jana itu juga akan segera berbuah dalam kelahiran berikut. Sedangkan sisanya lagi, ini karma-karma yang lain lagi itu akan berbuah dalam kelahiran yang ketiga dan seterusnya. Tidak tahu kapan berbuah. Kemudian yang keempat adalah karma yang ini tidak jadi berbuah. Misalnya seorang arahat atau seorang Buddha, setelah dia mencapai parinibbana, padahal dia masih mempunyai banyak tabungan karma buruk atau karma baik dia. Nah, itu setelah dia meninggalkan, dia sudah tidak terlahir kembali. Oleh karena itu, bibit-bibit karma yang lampau itu menjadi kadaluarsa, jadi tidak jadi berbuah. Ya, ini kalau kita tinjau dari waktu berbuahnya karma. Kemudian pada saat kita melakukan pada saat karma berbuah, itu bisa juga membuat kita terlahir di 4 alam yang tidak bagus, yaitu neraka, kemudian binatang, peta, dan asura. Kemudian bisa juga membuat kita terlahir di alam namanya kama wacara kusala kama. Jadi alam yang dimana makhluk hidupnya masih menikmati kesenangan indriawi. Salah satu contohnya misalnya di alam manusia, kemudian di alam dewa yang tingkatan rendah. Kemudian ada lagi yang terlahir di alam dewa yang hanya mempunyai badan materi halus. Ya. Ada lagi terlahir di alam yang tidak mempunyai badan, ya hanya mempunyai batin saja. Kalau ini yang 3 sama 4 itu disebut sebagai alam Brahma. Dan untuk mencapai alam Brahma itu kita harus meditasi baru bisa tercapai di alam Brahma. Sedangkan untuk dewa biasa
Itu cukup berbuat baik dan tidak melanggar sila saja. Oke. Nah, sekarang tentang kelahiran kembali. Ya. Kelahiran kembali. Istilahnya itu punarbawa, ya. Kalau misalnya ada teman kalian yang dari agama lain, tanya, bagaimana kalian membuktikan adanya kelahiran kembali? Jangan-jangan itu hanya dongeng saja. Kalau dongeng, kok mau percaya? Kok maunya percaya? Buktinya apa? Salah satu ya yang secara tradisional dulunya itu untuk membuktikan adanya kelahiran kembali, seseorang dia harus mencapai jana, kemudian memiliki kesaktian yang disebut sebagai Pubbe Niwasa Nusati, yaitu kemampuan untuk mengingat kelahiran lampau. Ya, tentu saja tidak semua orang mampu melakukan ini, dan kalaupun misalnya ada seseorang dia mampu melakukan ini, itu kan hanya menurut cerita dia. Orang lain bagaimana membuktikan? Sulit, ya, sulit untuk meyakinkan orang yang lain. Ya, nah, contoh yang lain lagi, bukti yang lain adalah apa yang dilakukan di zaman ini, yaitu past life regression. Ya, mungkin kalian bisa melihat banyak contohnya di YouTube. Ya, di YouTube. Nanti kalian coba aja lihat. Cari-cari gitu, past life, kalian ketik ini, kata kunci ini, past life regression, banyak sekali. Ya, terutama yang terkenal itu yang many life, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu seorang barat, ya. Jadi dia melakukan hipnotis terhadap sejumlah orang, dan orang-orang seperti ini mereka bisa menceritakan kembali kelahiran lampau mereka. Ya, ada cerita yang bisa dibuktikan, tapi ada cerita juga yang tidak masih kabur-kabur, ya, kurang meyakinkan. Tapi yang paling meyakinkan adalah apa yang dilakukan oleh Profesor Ian Stevenson ini. Dia melakukan wawancara secara ketat, secara ilmiah terhadap sejumlah anak yang mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Biasanya anak-anak seperti ini, mereka baru berusia 2-4 tahun. Nah, anak-anak demikian kan belum sekolah, belum bisa membaca. Ya. Tapi mereka bisa menceritakan kembali kelahiran lampau mereka. Bahkan dia bisa menceritakan dulu dia namanya siapa, dia terlahir di tempat mana. Kemudian dia mempunyai saudara namanya siapa, bahkan nama kecil mereka itu dia juga mampu mengingatnya. Salah satu contoh yang saya ambil dari YouTube juga. Banyak contoh tentang ini. Ini salah satu saja. Mungkin kalian bisa ikut sama-sama mendengar. Mudah-mudahan suaranya jelas. There you go. 11-year-old James Leininger looks and acts like most boys his age, but beneath his playful spirit is a very deep soul. And I said, I'm really glad you're my son, and I'm just really fun to have you as my son. And he says, I know, that's why I picked you. When we first met Bruce, Andrea, and James in 2005, his passion for World War II fighter planes was obvious. I can beat the Japanese easy as pie. The fascination began when he was a toddler. James seemed intimately familiar with the aircrafts. He started doing these little drawings of airplanes shooting at other airplanes or being shot down. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. This is a carrier. The violent drawings were followed by extreme night terrors. He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? And he goes, me. I thought Bruce and I were just going to faint.
They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, The Japanese. where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. And his name? He always said James, but his name is James. Stunned by his son's words, Bruce tracked down veterans of the USS Natoma Bay. I wanted to disprove it. Columbus, Ohio native Leo Pyatt served on the ship. He asked a few questions about, did I know some of the people? Oh yeah, I remember those people. Yes, there was a Jim Houston, a rather large shell. Just hit him in the engine and it burst into flames and went down. It was all real. James Houston, born and raised in the Midwest, was shot down over Chichijima, Japan. He got very quiet. The Leiningers were speechless again when James met Natoma Bay veterans and recognized them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He'd never met Bob Greenwald. No, he'd never met him before. They tracked down James Houston's sister, Ann. And he goes, it's not Ann, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean Ruth. Eddie is what they called me when I was little. Knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid, it's too amazing to describe. James recalled his favorite childhood possessions, and when we spoke to them via Skype, they shared one specific story involving James Houston's mother. Annie had sent James the picture that her mother had painted of James Houston. And when James got it, he called Annie to thank her, and he said, where's the one Mom painted of you? And so she went and found it and sent a copy, and later on she told us that no one in the world except her brother and sister knew that there was an identical picture of Annie when she was the same age. Amazing stories like that caught the attention of Japanese filmmakers. Not long after our story aired, they flew James and his entire family to Chichijima, Japan, and the site of James Houston's plane crash. Took a tour of the island, got up on a ridge overlooking the harbor. James said, this is where the planes flew in the day my plane was shot down. Without any help, James knew exactly where the plane crashed. They held a memorial service and dropped flowers over the wreckage. And James just got so emotional and just lost it. And it was just the most heart-wrenching thing. But when it was over, it was cathartic. You know, it still gives me goosebumps to think that we actually got there and we were there and we were able to close the loop, especially for James, that it was something really important to him. And when they returned, the death and destruction pictures were replaced with this. There's dolphins and there's the Japanese ship has its flags flying. At James's urging, they put all of this and many more incredible stories on paper and published this new book, Soul Survivor. I hope that it helps people understand the meaning of how precious life is, how fast it can just blow away. The Leiningers say they aren't promoting reincarnation. Before James, they didn't believe in it. And I really believe that there's a purpose to this story and that the God that created us wants this story told. And I also hope that it opens people's eyes up to reincarnation. You do? Yeah, I hope it opens people's eyes up to the fact that reincarnation can happen. It is a possibility. It's not a lie. Suzanne Stratford, Fox 8 News. Ya, ini hanya salah satu contoh saja. Kalau kalian search lagi di YouTube, banyak sekali cerita yang lainnya. Ini mungkin agak ringkas. Jadi ceritanya itu anak ini waktu usia 2 tahun dia sering mimpi buruk. Nah, lantas setelah itu dia suka gambar pesawat-pesawat. Dan dia sering cerita tentang bahwa dia bernama James. Kebetulan dalam kelahiran ini dia namanya James, tapi dia juga menyebutkan James 3 kalau nggak salah, 3 itu. Nah, kebetulan yang kelahiran lampau dia sebagai pilot itu juga namanya James. Nah, jadi setelah itu semula bapaknya itu tidak percaya. Tapi karena anaknya itu sering menyinggung tentang pesawat terbang, bahwa dia pernah jadi pilot, akhirnya bapaknya penasaran. Dia melakukan penyelidikan dengan menelusuri literatur, lalu search di internet juga. Akhirnya ketemu. Dan anak ini juga cerita bahwa
dulu dia pakai pesawat apa, kemudian dia meninggal karena apa, ditembak oleh, kenapa sampai mati, kemudian dia katanya pesawatnya itu diangkut dengan satu kapal, nama kapalnya apa. Nah, dari data-data ini ayahnya itu lantas melakukan penyelidikan dan juga disebut tentang apa, nama temannya. Nah, ternyata setelah diselidiki betul ada peristiwa seperti ini. Bahkan dia ketemu saudara perempuannya yang ada, kan ada satu ibu-ibu yang tua. Nah, bahkan dia bisa, kalau tidak salah dia bisa menyinggung ada hal-hal yang sangat apa, hanya mereka berdua saja yang tahu sama saudara perempuannya itu. Ya, kalau nggak salah nama kecil dari saudara perempuannya atau apa gitu. Nah, itu kan kalau apa, orang lain tidak mungkin mengetahui hal ini. Jadi biasanya orang yang membantah itu, ini dia kan baca cerita di buku-buku. Nah, tapi kalau yang apa seperti nama kecil atau apa gitu, itu tidak ini. Dan banyak kasus seperti ini di mana dia bisa mengenali saudaranya, saudara kandungnya, dan bisa menyebut nama kecil saudaranya itu. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Kemudian yang ditemukan oleh Ian Stevenson ini juga ada sejumlah hal yang menarik. Anak-anak yang biasanya mampu mengingat kelahiran lampau mereka ini, umumnya setelah mereka menginjak usia dewasa, mereka lupa. Tapi waktu anak-anak masih ingat. Tapi ada juga sebagian yang walaupun sudah menginjak usia dewasa, tapi masih ingat. Tapi itu hanya sebagian kecil. Kemudian satu lagi yang ditemukan adalah bahwa umumnya orang seperti ini, mereka meninggalnya itu dalam usia muda, kemudian meninggal dalam keadaan yang agak tragis. Sepertinya mereka belum rela untuk meninggal begitu. Ya, jadi ada yang meninggal karena sakit, tapi dia masih mempunyai anak yang masih kecil. Kemudian ini pilot yang masih muda, jadi masih matinya itu masih bokan guan gitu, ya, bukan yen gitu, ya. Nah, jadi biasanya orang seperti ini, dia mampu mengingat kelahiran lampau mereka. Kemudian satu temuan lagi bahwa misalnya, kalau sebelumnya misalnya dia meninggal, misalnya dibacok di perutnya. Nah, kadang ini, dalam kelahiran barunya itu masih ada tanda bacokannya. Ya, misalnya ditembak di sini, ada juga bekasnya. Jadi itu bisa ditelusuri seperti ini. Cuma seperti kasus ini, pada saat dia meninggal, misalnya tahun 4 sekian, anak ini baru lahir 16 tahun kemudian. 16 tahun kemudian. Nah, selama 16 tahun ini, kemana dia? Anak ini tidak mampu mengingat. Nah, ini memang juga masih perlu suatu penyelidikan. Ya, selama 16 tahun ini, terlahir sebagai apa? Terlahir sebagai binatang, terlahir di alam peta, atau apa? Kita nggak tahu. Atau ada suatu waktu antara yang kosong atau bagaimana, saya tidak tahu. Ya, jadi ini kira-kira salah satu contoh. Saya pikir bukti yang cukup meyakinkan tentang kelahiran kembali, ya. Tentang adanya kelahiran kembali. Kemudian kalian juga bisa lihat bahwa kelahiran kembali di YouTube itu disebut sebagai reinkarnasi. Nah, kita di Indonesia ada membedakan antara istilah reinkarnasi sama kelahiran kembali. Kita menganggap di kalangan Buddhis menganggap kalau reinkarnasi itu adalah istilah yang digunakan di Hindu. Karena di Hindu menganggap adanya suatu atta. Jadi misalnya ini, Dewa Wisnu. Dia mengalami reinkarnasi, dia meminjam badan yang lain, tapi dia tetap sebagai, intinya itu tetap sebagai Dewa Wisnu. Tapi di kalangan umat Buddha, pandangannya berbeda. Ya, jadi biasanya tidak menggunakan reinkarnasi, bahwa tidak ada suatu inti yang tetap gitu. Jadi itu berubah, dari satu kelahiran berubah. Jadi misalnya dari susu menjadi yogurt, lalu atau menjadi keju,
Kemudian atau dari kedelai menjadi tempe, ya, dan lain sebagainya. Jadi walaupun memang ada kesinambungan, tapi itu berbeda. Tidak ada satu substansi yang tetap begitu. Itu berubah. Nah, itu biasanya istilah yang digunakan adalah punabawa atau rebirth atau kelahiran kembali. Nah, sekarang terakhir, apakah karma sama dengan nasib? Ya, tadi kan sudah diceritakan. Karena karma saya berbuah, saya terlahir berwujud seperti ini. Ya, berwujud seperti ini. Kemudian saya hidup di lingkungan keluarga seperti ini. Berarti nasib saya sejak lahir itu sudah ditentukan. Tidak. Lantas bagaimana karma ini? Ya. Ya. Ya, jadi menurut pandangan agama Buddha, apa yang kita lihat, saya melihat ini, saya melihat itu, lalu muncul kesadaran penglihatan, itu adalah akibat karma. Saya bertemu dengan orang yang menjengkelkan saya, itu adalah karma lampau saya berbuah. Tetapi bagaimana saya bereaksi terhadap orang yang menjengkelkan ini, itu bukan karma lampau. Itu ditentukan kita sendiri. Saya ketemu orang yang menjengkelkan. Nah, reaksi saya bisa macam-macam. Saya bisa cuek terhadap orang tersebut. Saya bisa balas memaki-maki orang tersebut. Jadi, saya bereaksi bagaimana, itu ditentukan oleh saya sendiri. Itu bukan ditentukan oleh karma lampau. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi berarti cukup aman umat di sini pandangannya, ya. Ya, saya pikir sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau mungkin apa yang saya sajikan tadi ada yang merasa kok berbeda sama yang saya sudah pelajari sebelumnya. Nah, boleh saja, silakan. Atau misalnya ada hal lain lagi yang selain karma ini mau didiskusikan, ya silakan. Ya. Ya. Namo Buddhaya Bante, nama saya Yeni. Ini ada pertanyaan ya, dari dulu saya mau tanya nih, bagaimana pandangan Buddhis terhadap hubungan sejenis? Maksudnya lesbian atau homoseksual, karena setahu saya baca dari internet itu, seseorang itu menjadi lesbian karena pengaruh hormon juga, atau menjadi itu pandangan Buddhis sebagai karma buruk atau bagaimana Bante? Mohon penjelasannya Bante. Terima kasih. Terus terang di dalam kitab suci, di dalam Tipitaka maupun komentar, tidak disinggung tentang, maksudnya itu tidak ada celaan terhadap hubungan sejenis. Tapi memang di dalam kitab suci ada yang disebut sebagai pandaka. Pandaka itu, maksudnya itu biasanya di dalam Vinaya Pitaka terutama. Ada selain disinggung pria, wanita, ada lagi disebut sebagai pandaka. Ada lagi yang disebut sebagai hermafrodit. Pandaka itu dibagi lagi menjadi 4 atau 5 jenis. Pandaka itu biasanya diterjemahkan sebagai kasim.
Jadi maksudnya orang yang tidak mempunyai alat kelamin. Orang yang tidak mempunyai alat kelamin ini, pandaka ini, ada yang pertama adalah dia sejak lahir tidak mempunyai alat kelamin. Yang kedua, dia lahir ada, tapi mungkin karena sebab tertentu alat kelaminnya itu dipotong. Nah, kedua orang seperti ini itu dia ada satu lagi yang ketiga adalah bahwa setengah bulan dia mempunyai alat kelamin, setengah bulan lagi dia tidak mempunyai alat kelamin. Nah, ketiga jenis orang ini itu tidak boleh menjadi seorang biku. Tidak boleh. Tapi ada lagi yang keempat. Yang keempat itu mungkin yang sekarang yang disebut sebagai Yang disebut sebagai homo atau gay atau lesbian. Nah, yang keempat ini adalah pada saat dia melihat orang melakukan hubungan seks, kalau nggak salah, melakukan hubungan seks, dia merasa terangsang. Kemudian yang kelima ini, pada saat dia melakukan oral seks, itu dia terangsang, dia terpuaskan, maksudnya dia terpuaskan melalui oral seks ini. Nah, yang keempat, 4 sama 5 ini di dalam Winaya Pitaka tidak disebut bahwa orang seperti ini tidak boleh menjadi biku, hanya 1, 2, 3. Karena orang yang tidak jadi biasanya gini, kalau kita lihat alur pemikiran Winaya Pitaka, seorang biku itu dia perlu menjaga image-nya. Oleh karena itu seorang biku dia tidak boleh cacat. Dia tidak boleh cacat, termasuk dia tidak mempunyai kaki, dia tidak mempunyai tangan misalnya, atau matanya, misalnya juling misalnya, itu tidak boleh menjadi biku, karena nanti khawatirnya nanti ditertawai orang. Nah, itu persyaratan itu. Tapi kalau jenis yang keempat sama 5 itu tidak, ya, itu tidak. Nah, jadi itu yang ada di dalam kitab suci. Kemudian ada lagi yang namanya hermafrodit. Hermafrodit itu dia mempunyai dua jenis alat kelamin, yaitu pria sama wanita. Ini juga tidak boleh menjadi seorang biku, karena nanti bingung, nanti dia masuk biku atau bikuni. Ya. Tapi yang lain-lainnya boleh. Yang lain-lainnya boleh. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa sebetulnya di dalam agama Buddha tidak menyinggung apakah boleh atau tidak boleh tentang hubungan sejenis secara umum. Karena sekali lagi, prinsip di dalam agama Buddha itu tidak ada peraturan untuk umat awam. Yang ada itu peraturan untuk para biku. Jadi Sang Buddha tidak pernah membuat peraturan bahwa umat awam harus gini. Mungkin ada yang bertanya, lah ini kan Pancasila, itu adalah peraturan yang dibuat oleh Sang Buddha. Itu bukan. Karena yang namanya peraturan, kalau dilanggar, itu ada sanksinya. Kalau biku tidak menaati winaya, itu ada sanksinya. Tapi kalau umat awam tidak menjalankan Pancasila Buddhis, tidak ada sanksinya. Paling kenanya itu hanya hukum karma saja. Paling hukum karma saja. Ya, jadi oleh karena itu tentang hubungan sejenis ini sebetulnya setahu saya, sepanjang yang saya ketahui tidak disinggung. Tidak disinggung. Ya, kira-kira begitu jawaban saya. Jadi saya tidak bisa mengatakan Sang Buddha melarang ini. Kalau saya bilang Sang Buddha melarang ini, berarti saya harus kasih sumbernya di mana? Tidak ada. Tidak disinggung. Ya, paling hanya disebut tentang pandaka saja. Ya, pandaka. Ya, kira-kira begitu. Ya. Ada lagi? Namo Buddhaya Bante, Ya. Saya mau menanyakan tentang akusala kama. Jadi bagaimana kalau misalnya tentang perbuatan kita yang awalnya niatnya baik, tapi di masa depan tuh menimbulkan penyesalan. Misalnya ini dari pengalaman saya sendiri, misalnya kebetulan saya kebetulan ketemu kayak pengemis, terus saya kasih uang gitu sedekah misalnya. Lalu beberapa saat kemudian saya melihat pengemis ini taunya menggunakan uang dari hasil mengemis itu untuk ke bar, minuman keras. Apakah itu termasuk akusala kama dari saya sendiri atau bagaimana?
ditentukan pada saat Anda baru melakukan itu. Ya, tapi kalau setelah itu Anda menyesal, wah itu salah Anda sendiri. Tapi memang kita sebagai umat Buddha juga perlu pada saat kita melakukan suatu perbuatan baik harus disertai juga dengan kebijaksanaan. Ya, jadi misalnya gini, ada saudara kita yang misalnya suka mabuk-mabukan, ya, udah kita suka bantu dia, tahu-taunya uangnya itu dipakai untuk misalnya beli minuman keras, nah itu juga tidak bagus. Nah, oleh karena itu kita perlu pada saat melakukan perbuatan baik perlu pertimbangkan dari aspek yang lain. Jadi bukan hanya sekedar berbuat baik saja. Ya, misalnya kita tahu sebagai seorang Buddha dia perlu mengembangkan 10 parami. Salah satu parami itu adalah kalau tidak salah namanya jaga. Jaga itu bahasa Mandarinnya itu itu melepas. Salah satu tindakannya itu adalah waktu beliau terlahir sebagai seorang pangeran, harusnya dia bisa mewarisi takhta kerajaan, tapi beliau lepas hak sebagai pewaris takhta kerajaan. Nah, jadi waktu dia melepaskan haknya itu, dia tidak boleh sembarangan menyerahkannya ke orang siapa saja. Dia harus memilih orang yang bertanggung jawab. Dia harus menggunakan kebijaksanaan untuk dia harus memilih orang yang sesuai. Ya, itu kira-kira. Ya, jawaban saya memadai. Ya, yang lain. Ya, lady first katanya. Namo Buddhaya Bante. Ya, Saya mau komen tadi tentang yang Bante bilang yang orang juli nggak bisa jadi biku atau mereka harus sempurna. Ya. Kok gitu Bante aturannya? Maksudnya kan alasannya kan takut ditertawain orang. Ya. Tapi kan sebenarnya kalau ditertawain orang itu kan sebenarnya cuma ego orang-orang. Kalau misalnya orang yang jadi orang cacat itu sangat bijaksana, terus dia taat sama ajaran Buddha, sebenarnya kan ya nggak apa-apa jadi biku. Maksudnya itu nanti mengkondisikan orang lain berbuat buruk. Kalau misalnya bikunya itu nanti dia mencapai kesucian, lalu nanti gara-gara cacat begitu dia nanti karena dia kan menjadi public figure juga, jadi akan banyak bertemu dengan banyak orang. Nah itu nanti malah bisa memancing orang berbuat yang tidak baik juga. Mungkin salah satu pertimbangannya itu. Persisnya ya saya juga terus terang juga tidak tahu ya. Tapi ya dikatakan bahwa kriteria salah satu syarat untuk bisa ditabiskan menjadi biku itu dia tidak boleh mempunyai cacat fisik. Cacat fisik. Ya. Tapi kalau misalnya dia setelah menjadi biku lantas cacat fisik, ya itu tidak boleh suruh lepas jubah. Itu tetap harus ini. Bahkan setelah dia jadi biku, menjadi gila pun itu tetap harus dianggap sebagai biku. Kalau dia tidak lepas jubah. Ya. Kira-kira begitu. Mungkin jawabannya tidak begitu memuaskan. Terus ada satu lagi. Ya. Ini soal pembunuhan massal. Sebenarnya saya sudah tanya berkali-kali sih, tapi belum dapat jawaban yang memuaskan. Terus kayak pembunuhan massal, misalnya ada hama tikus atau semprot nyamuk gitu kan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu apakah kalau misalnya sawah diserang itu salah satu hasil dari karma para petani itu karena mereka dikondisikan untuk memilih antara membunuh tikus atau enggak. Ya. Terus yang kedua pertanyaannya bagaimana? Yang pertama itu apakah kondisi seperti itu tuh hasil dari karma? Apakah kita bisa bilang gitu? Karena mereka kan dikondisikan untuk memilih antara membunuh atau pilih yang lain. Yeah. Terus yang kedua, sebagai umat Buddhis sebenarnya apa yang paling bagus, tindakan apa yang paling bagus untuk mengatasi hama tikus ini? Biasanya kalau saya tanya gitu, orang bakal jawab itu tergantung kebijaksanaan Anda. Wah, ini pertanyaan sulit ini.
Yang pertama, pertanyaan pertama. Apakah itu termasuk karma? Ya. Ya, termasuk karma. Nah, jadi memang tergantung bagaimana reaksinya. Nah, reaksinya bagaimana? Apakah tikusnya dibunuh atau biarkan saja ininya. Ya, ininya habis. Kalau suruh saya pilih pindah profesi. Kalau saya ada pilihan, saya pindah profesi. Atau mungkin gini, ya seperti jawaban ini ya Anda tadi katakan, gunakan kebijaksanaan. Kan namanya hama tikus itu tidak harus dibunuh tikusnya. Kan bisa saja kan pakai yang namanya sekarang ada yang namanya bioinsektisida atau biopestisida mungkin. Mungkin pakai cabai itu. Atau pakai ekstrak mengkudu atau apa begitu. Ya. Mungkin bisa itu. Jadi tikusnya itu tidak harus dibunuh. Maksudnya itu kita taruh sesuatu sehingga tikusnya itu tidak mau datang ke tempat itu. Ya, bisa saja pakai itu. Ya. Mungkin mungkin tidak usah juga pakai ular. Kalau ular terlalu bahaya juga. Ini burung hantu ya, paling tidak burung hantunya itu jangan jangan dibunuh ya, baik-baikin sama burung hantunya, sering-sering kasih makan sama burung hantunya ya. Tapi tentu saja kita mengharapkan burung hantunya itu bisa cacai juga. Ya, oke. Ya. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya, untuk sharing mengenai karma. Sebelumnya saya belum pernah belajar mengenai karma lebih dalam. Ya. Yang saya ingin lakukan sekarang adalah share mengenai cerita hidup saya dulu. Jadi mungkin Bante juga bisa pakai untuk untuk sesi yang berikutnya. Ya. Jadi waktu umur 16 tahun, waktu masih kelas 1 SMA, papa saya kena stroke karena memang makannya sembarangan gitu kan. Jadi udah expected. Tapi saya masih pengen papa saya hidup. Jadi waktu papa saya di ruang operasi, saya berjanji sama Sang Buddha, saya akan vegetarian selama 1 tahun jika papa saya masih hidup setelah operasi. Setelah operasi papa saya masih hidup. Jadi harus vegetarian 1 tahun untuk memenuhi janji. Nah, waktu jadi vegetarian, mama saya kan lihat di Indonesia tuh nggak ada makanan vegetarian yang sehat, semuanya serba goreng-goreng gitu kan. Apalagi papa baru kena stroke karena makan banyak gorengan, jadi mama akhirnya yang repot, udah ngurus papa juga harus masak buat saya yang sehat-sehat, yang vegetarian juga gitu kan. Jadi setelah 1 tahun vegetarian, saya sebenarnya seneng jadi vegetarian, nggak makan daging. Jadi waktu lihat hewan itu seneng, gitu. Oh saya nggak makan kamu ya. Tapi waktu itu dilemanya mama jadi tambah repot karena harus masak buat saya gitu. Jadi akhirnya setelah 1 tahun saya nggak vegetarian lagi, supaya saya bisa beli di luar. Jadi mama bisa urus papa, saya bisa beli makan sendiri. Dan waktu SMA kelas 3, saya benar-benar ingin keterima di NTU, di Nanyang Technological University. Universitas di Singapura, yang bagian teknologi, saya benar-benar ingin ke sana. Jadi saya belajar keras. Terus semalam sebelum tes masuknya, itu saya masih belajar sampai jam 12 malam. Jadi baca buku matematika, belajar 3 soal. 3 soal ini dipelajari karena saya belum pernah belajar di sekolah. Waktu tes masuknya ada 5 soal, tes masuknya ada 5 soal. 3 soal yang saya pelajari kemarin itu keluar angkanya beda, tapi caranya sama. Jadi benar-benar, wah, kok kebetulan ya, baru belajar tadi malam, udah keluar itu 3 soal. Jadi setelah selesai tes masuk, waktu saya kumpulkan, entah mengapa saya dengar kayak lagu Niencing gitu, yang
Namo Kuan Yin Pusa. Ya, something like that. Karena mama saya sering puterin di rumah gitu kan. Jadi saya merasa mungkin ini karma, mungkin saya bisa keterima di sana gitu kan. Dan syukur ya saya keterima dan ya saya di Singapura sekarang. Begitu Bante. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas sharingnya. Ya, jadi tentang ini vegetarian, terus terang, dulu saya juga sempat vegetarian. Ibu saya juga sama. Waktu itu ibu saya yang sakit. Dia, ya sakit lah pokoknya. Sakit, lalu waktu itu saya dianjurkan untuk vegetarian juga. Saya dianjurkan vegetarian, jadi saya vegetarian. Dan masalahnya itu ini, saya vegetarian waktu itu saya kerja. Jadi vegetarian saya itu, jadi makanan saya saya tinggal di mes perusahaan. Jadi kalau keluar beli makanan agak sulit. Saya juga agak pelit. Oleh karena itu, waktu itu ya paling saya beli kacang aja, beli kacang atau kerupuk. Jadi kalau misalnya sayurnya lagi tidak cocok, udah saya makan nasi putih sama kacang atau kerupuk saja. Kemudian waktu saya jadi biku di Thailand, waktu itu saya tinggal di Thailand, waktu menjelang masuk wasa, saya juga sempat bertekad. Selama wasa itu saya pengen vegetarian juga. Saya pengen vegetarian, cuma ya yang namanya pindah patah kan harus terima apa adanya, ya harus terima apa adanya. Jadi ya tergantung kita dapat makanan apa. Jadi kadang-kadang ya saya hanya bisa makan nasi sama kalau ada pisang ya sama pisang aja. Karena sisanya itu kalau orang Thailand kan hampir setiap masakannya itu ada daging. Jadi waktu itu saya paling senang kalau saya dapat tahu goreng. Karena dulu itu ada satu nenek-nenek, dia hampir tiap hari berdiri di depan Wihara Wat Bowon waktu itu. Dia sering, jadi dia kasih satu biku itu dua potong tahu goreng kecil, ya. Tapi kadang-kadang saya tidak dapat. ya itu saya juga mengalami. Cuma kalau ibu saya mungkin saya kurang tulus atau bagaimana, ibu saya meninggal kira-kira 2 tahun kemudian. Ibu saya meninggal 2 tahun kemudian. Tapi waktu itu saya vegetarian sampai ibu meninggal. Jadi setelah meninggal pun saya masih vegetarian selama mungkin setengah tahun. Jadi memang vegetarian itu salah satu efeknya itu adalah keringat kita tidak begitu bau. Kemudian ya maaf, kotorannya itu juga tidak begitu bau. Jadi bahkan waktu itu saya keluar dari WC, family saya mengatakan, kotoran Anda kok wangi ya? Ya, memang kita tahu kan secara kimia kan itu kalau daging itu busuk itu kan menimbulkan bau ya, bau yang sangat tajam. Ya, dulu sempat saya cuma sekarang setelah saya jadi biku, sudah lama saya tidak vegetarian. Ya, kira-kira itu. Terima kasih. Masih ada tambahan? Bante, ya semoga setelah sharing ini teman-teman tahu kalau Bante senangnya vegetarian. Jadi ya ntar kalau bayi makannya yang vegetarian aja. Terima kasih Bante. Sekedar
sharing sama adik yang sebelah sana ya, yang katanya kalau ada hama bingung mau dibunuh apa enggak. Contohnya, kalau anak saya cacingan, kan tidak mungkin saya biarin kan Bante kan. Kalau perlu diternakkan di perut. Iya kan Bante kan. Betul. Kutuan juga enggak mungkin kan saya piara, saya ternak kan. Kan ya kan, teman-teman kan. Menurut saya intinya kita niatnya tidak ada, karena kita terpaksa. Nih kamu cacingan, kamu makan obat cacing, terpaksa kan Bante. Mungkin ada karma buruknya tapi porsinya tidak gede banget. Maksudnya hukum karmanya tidak berat banget karena kita terpaksa. Tidak mungkin kita ternakkan cacing itu di perut anak saya kan Bante kan. Jadi itu masalahnya, menurut saya karma itu kita tergantung niatnya. Kita terpaksa, mungkin hukumannya lebih ringan daripada kita ada niatnya membunuh. Terus intinya ya tergantung niat lah Bante ya. Niat kita di mana lah, itu saja. Terima kasih. Ya, jadi tentang cacingan ada yang bertanya, Bante, kalau saya cacingan, ya, saya makan obat cacing atau biarkan cacingnya itu bersarang di perut saya? Jawaban saya mengambil pilihan yang ketiga. Saya tidak mau cacingan. Pokoknya jangan sampai deh cacingan. Oleh karena itu ya usahakan ya makanannya itu yang higienis. Nah, tentang misalnya kalau cacingan begitu, lantas ya memang tergantung kita mau pilih sehat atau nanti meninggal gara-gara, tapi ada kan yang meninggal gara-gara cacingan kan, bisa. Oke. Nah, jadi mau meninggal gara-gara cacingan atau pilih membunuh cacingnya. Ya, membunuh cacingnya. Mungkin tadi dikatakan, loh ini kan saya hanya mempertahankan ibaratnya itu kalau saya mau dibunuh, saya mempertahankan diri. Ya, saya mempertahankan diri. Memang satu, kalau misalnya saya mau dibunuh, lalu saya mempertahankan diri. Lantas secara kebetulan orangnya terbunuh. Ya, orangnya terbunuh, nah itu memang tidak termasuk pembunuhan. Tapi hati-hati, itu secara tidak sengaja terbunuh. Karena kadang-kadang kita ini waktu membalas itu kita juga ada kesengajaan untuk membunuh. Bukan itu ya maksudnya. Maksudnya itu mungkin dia pakai pelurunya peluru nyasar atau bagaimana. Ya, jadi memang niatnya itu bukan membunuh. Tapi kalau memang niatnya membunuh itu termasuk juga pembunuhan. Nah, tentang cacing atau kutu, ya memang sebetulnya kalau menurut pandangan hukum karma, itu kalau kita membunuh seekor, itu karma buruknya tidak terlalu berat. Dibandingkan kalau kita membunuh seekor gajah. Ya, membunuh seekor gajah itu karma buruknya lebih berat. Tapi saya tidak menganjurkan ya, kalau begitu bunuhlah nyamuk, bunuhlah kutu sebanyak-banyaknya, tidak ya. Tapi memang ini hukum alamnya, bahwa binatang yang badannya lebih kecil itu karma buruk yang ditimbulkannya itu juga setelah kita membunuhnya itu juga lebih ringan. Kenapa? Kembali lagi ke hukum cetana tadi. Cetana itu adalah seperti dikatakan tadi kehendak. Jadi waktu binatang itu badannya besar, ini cetana yang kita kerahkan untuk membunuh itu juga semakin besar. Karena cetananya semakin besar, semakin kuat, sehingga akibatnya itu juga semakin berat juga. Sebaliknya, kalau binatangnya kecil, cetana yang kita kerahkan itu juga lebih kecil, sehingga karma buruknya itu juga tidak begitu berat. Tapi sekali lagi bahwa walaupun kita makan obat cacing,
untuk mempertahankan diri. Tapi kalau misalnya sejak awal kita sudah tahu itu adalah pembunuhan cacing, ya memang itu karma buruk juga, ya. Tapi memang hidup ini dilematis kok, ya, dilematis, ya. Kadang kita sudah tahu ini menimbulkan karma buruk, tapi ya mau bagaimana lagi, ya. Kadang ya memang sulit pilihannya. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan cepat-cepatlah mencapai nibbana. Supaya tidak menghadapi dilema seperti ini lagi, ya. Kalau sudah parinibbana kan itu sudah beres semuanya, ya. Kira-kira begitu, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bante, kalau orang misalnya mau makan kepiting ya, kan kepiting kan mesti dibunuh baru kamu mau pesan kepiting di restoran. Itu karma buruknya itu mau membunuh apa? Kan maksudnya kan bukan mau membunuh, maksudnya kan mau makan, berarti keserakahan. Berarti apa karma buruknya? Keserakahan apa? Dari tertawanya para hadirin di sini itu sudah tahu jawabannya apa. Oke, silakan lanjutkan. Tetap. Jadi yang namanya membunuh itu tidak harus langsung maksudnya itu membunuh dengan tangan sendiri. Membunuh itu bisa dengan cara menyuruh juga. Jadi misalnya saya menyuruh si A untuk membunuh. Lantas karma buruknya siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Yang membunuh atau yang nyuruh? Ya, dua-duanya. Ya. Jadi kalau mau makan kepiting, ya mungkin seleranya diturunkan sedikit, yaitu makanlah kepiting yang memang sudah mati. Kalau tetap mau makan kepiting, tapi umumnya kepiting itu masih hidup, baru dibunuh, baru disajikan. Oleh karena itu, ya jadi biasanya kalau biku Theravada kan boleh makan daging, tapi maksudnya itu binatangnya itu tidak dibunuh khusus untuk biku tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kepiting itu kalau misalnya masih hidup, lalu mau disajikan ke biku, itu bikunya tidak boleh makan. Ya, begitu juga ayam, begitu juga misalnya telur puyuh. Telur puyuh biasanya ini masih bisa ditetaskan, masih bisa. Kalau ayam negeri kan tidak, ya ayam negeri tidak. Tapi puyuh masih bisa. Katanya begitu. Jadi telur puyuh itu juga ini biasanya itu kan kalau umatnya khusus masak untuk bikunya juga tidak boleh makan. Ya, kalau telur bebek itu juga biasanya masih bisa ditetas. Cuma telur bebek biasanya sudah dijadikan telur asin, ya. Jadi itu sudah mati memang, ya. Oleh karena itu tidak. Ya, kira-kira begitu. Bante, saya mau nanya kalau seorang wanita sehat, terus tiba-tiba seorang wanita sehat, ya. Terus tiba-tiba dinyatakan kanker stadium 4 misalnya. Apakah itu karmanya dia? Ya, karma buruk sedang berbuah. Umumnya saya dengar kalau kanker itu karena karma pembunuhan. Karma pembunuhan berbuah. Ya, karma pembunuhan berbuah. Tapi kita tidak bisa mengatakan juga, ya tadi seperti dikatakan tadi bahwa karma itu bukan nasib, ya karma itu bukan nasib. Dan saya mengatakan itu karma pembunuhan berbuah. Itu kan umumnya. Siapa tahu ada pengecualian. Jadi karena kita di sini saat ini di dunia ini tidak ada seorang pun bisa menyatakan dirinya itu mampu melihat hukum karma dengan jelas, dengan sangat bisa dipercayai 100%. Jadi kita tidak tahu apakah itu karena itu adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan atau tidak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha.
kita berusaha untuk menyembuhkannya. Ya, siapa tahu bisa masih banyak kan kasus di mana sakit kanker masih bisa disembuhkan. Cuma saya tidak tahu kalau sudah stadium 4 apakah masih ada harapan hidup. Masih ada nggak kalau stadium 4? Sangat kecil ya, tapi masih ada kan, masih ada harapan. Ya, mungkin diusahakan saja sesuai dengan kemampuan juga. Ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi bukan berarti juga harus habis-habisan juga. Kan perlu dipikirkan juga nanti yang lainnya nanti mati kelaparan gara-gara ini juga itu kan tidak bagus juga. Ya. Ya, kira-kira itu. Ya. Nanti ya saya mau bertanya lagi. Yang kali ini pertanyaan lumayan berat. Adalah pertanyaan yang membuat saya nggak bisa tidur kadang-kadang. Ya. Nah, pertama-tama sebelum saya pertanyaan dulu, saya ingin memberitahu bahwa saya sangat mencintai negeri Indonesia dan saya ingin Indonesia menjadi lebih baik. Lalu kenapa pindah ke Singapura? Karena waktu Singapura kan memberikan pendidikan yang lebih baik dan ada ikatan kerja di 3 tahun. Jadi udah tahu setelah selesai 3 tahun pengennya bisa kembali membangun Indonesia. Kemudian waktu dulu kan Singapura baru bangun kasino Sentosa. Kemudian saya baca koran setelah mereka bangun setahun, kan mereka biasa kasih tahu profit revenue berapa. Saya baca di koran itu revenue yang didapatkan dari penjudi dari Indonesia itu mencapai 2 billion Singapura dollar. 2 billion, jadi nolnya ada 9. Dolar, masih dolar. Jadi kalau di-convert ke rupiah kan bisa triliunan rupiah. Gitu kan. Saya mikir, wah ini triliunan rupiah bisa dipakai buat macam-macam di Indonesia gitu kan. Bisa untuk membangun sekolah, kasih beasiswa untuk anak-anak nggak mampu gitu kan. Bisa ada pikiran, gimana kalau misalnya di Indonesia untuk memuaskan masyarakat Indonesia yang suka berjudi, Indonesia buka kasino sendiri gitu sama dan ini pasti akan didatangi oleh FPI. Iya. Iya, teman udah bilang, suatu itu saya pernah share sama teman udah bilang, kamu harus bisa melawan FPI dulu Kak Diam. Oke. Tapi sebenarnya kalau saya mikir, daripada uangnya lari ke Singapura gitu kan, 2 billion Singapura dolar, Bante itu banyak sekali gitu kan. Daripada lari ke Singapura, dipakai untuk membangun Singapura, kenapa nggak larinya ke Indonesia saja untuk membangun Indonesia gitu loh. Dan saya ada rencana dengan anggota DPR yang baru, politisi yang baru ini, saya ingin membuka koneksi supaya bisa membuka kasino di Indonesia gitu. Tapi batin saya masih nggak enak karena ada satu teman bilang, Kak Diam, tujuan utamanya memang untuk membawa uangnya kembali ke Indonesia gitu kan, supaya uangnya nggak lari ke negara lain. Tapi yang saya khawatirkan Kak Diam tuh begini, yang mereka berjudi, ya biarin mereka berjudi gitu kan. Itu memang pilihan mereka untuk berjudi. Tapi bagi mereka yang tidak berjudi, yang tidak mau berjudi gitu kan, entar pasti ada yang manas-manasi supaya berjudi. Nah itu kamu masih hati-hati Kak Diam gitu. Jadi kamu bisa membuat lebih buruk social impact-nya ke masyarakat begitu. Dan itu benar-benar, you make a very important point to me gitu kan. Tapi saya masih mikir kadang-kadang tiap malam sebelum tidur, waktu meditasi tiba-tiba kepikiran itu lagi gitu. Jadi saya mohon pendapatnya Bante, enaknya bagaimana? Ya, terima kasih Bante. Jawaban saya, forget it. Sebenarnya bukan hanya Anda yang berpikir demikian. Para anak-anak pejabat tinggi itu rasanya sudah pasti memikirkan tentang hal ini. Mereka ini yang sudah punya pangkat tinggi, bapaknya itu orang kuat di Indonesia saja enggak berani. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah dengan tekad Anda nanti tekadnya yang begitu kuat, apakah nanti bisa terrealisasi atau tidak. Cuma mungkin juga perlu dipikirkan salah satu pertimbangan temannya yang tadi disebutkan bahwa dengan membuka di Indonesia apakah itu nantinya malah memancing
ya, memancing. Walaupun mungkin ada ide mengatakan demikian. Buka aja di tengah, kan Indonesia mempunyai banyak pulau-pulau terpencil itu. Udah di pulau tersebut saja dibangun bandara kecil gitu, sehingga hanya jet pribadi saja yang bisa mendarat begitu. Tapi itu tetap akan mendapatkan tantangan yang sangat besar. Jangan-jangan malah saya memberikan usul yang lain lagi. Ya. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir. Ini mau buka usaha apa lagi nih? Namo Buddhaya Bante, terima kasih atas sharingnya. Saya mau bertanya, kalau misalnya kita dihadapi dengan satu situasi di mana kita bisa menolong seseorang dari misalnya kematian gitu. Tapi kalau misalnya kita menolong orang itu, kita yang akan menghadapi kematian itu. Jadi contohnya kalau misalnya ada kapal tenggelam, terus kita juga tenggelam, ada orang lain juga, terus kita punya ban, terus kalau misalnya kita nggak kasih ban itu ke orang itu, mereka bakal meninggal. Tapi kalau misalnya kita kasih, kita yang akan meninggal. Itu saya ada tanya beberapa orang, jawaban mereka bermacam-macam ya. Misalnya ada yang bilang dia bakal kasih, terus ya udah dia meninggal ya udah nggak apa-apa. Terus ada yang lain kayak bilangnya dia ingin mempertahankan dirinya. Terus ada yang melihat-lihat orangnya dulu. Ya, jadi itu kalau menurut Bante apa ya jawaban yang paling itu. Ya, terima kasih. Ini karma buruk apa saya yang berbuah ya? Kok hari ini saya dapat pertanyaan yang sulit-sulit begitu. Mungkin jawaban saya tergantung, Anda yang putuskan sendiri. Karena ini terus terang tidak ada satu jawaban yang standar juga, ya. Tapi kalau dari literatur ya, dari literatur Theravada, ya, literatur Theravada biasanya lebih ditekankan ke diri sendiri. Ya, ke diri sendiri. Anda coba untuk hidup dulu, mempertahankan hidup Anda, kemudian Anda berusaha untuk menolong yang lain. Ya, Anda berusaha menolong yang lain. Kalau misalnya Anda mati dulu, ya, yang ini dia belum tentu bisa tolong yang lain. Ya. Kemudian ini mungkin saya ada kasih sedikit, saya sekarang kasih sedikit ini juga sedikit rujukan referensi gitu. Seorang biku dia tidak melanggar winaya kalau misalnya dia melihat ada orang hanyut lantas dia tidak menolongnya. Kalau dia tidak bisa berenang. Ya. Bahkan kalau dia bisa berenang, dia tidak menolong, dia tidak melanggar sila pembunuhan juga. Tidak. Tapi tentu saja kalau dia bisa menolong, itu merupakan suatu bonus. Nah, ini dari aspek dari pandangan dari Theravada. Mungkin kalau dari segi Mahayana, kita juga pernah dengar ada cerita Jataka. Ini diukir di Candi Borobudur. Diukir di Candi Borobudur, malah ini adalah cerita yang pertama. Kisah harimau betina. Jadi dalam salah satu kelahirannya, Sang Buddha pernah terlahir sebagai seorang petapa. Dan suatu hari dia sedang berkelana di satu pegunungan di mana dia sampai di suatu tempat yang terjal, dia berada di atas. Kemudian suatu saat dia lihat ke bawah, dia lihat, wah di bawah ini ada seekor harimau bersama anak-anaknya, ya. Kemudian harimau ini mungkin karena sudah lapar sekali, dia memandang anaknya itu seperti lihat dengan penuh
kerakusan. Dia betapa ini tahu, wah ini harimau ini dia pengen makan anaknya sendiri. Jadi dalam rangka menolong anak-anak harimau ini, betapa ini dia terjun ke bawah, lantas meninggal dan ini harimaunya menyantap ini badan dari petapa tersebut. Ya. Tapi biasanya cerita seperti ini tidak ada di dalam kitab-kitab dalam bahasa Pali. Ini dalam bahasa Sanskerta. Ya. Kira-kira begitu. Pilih yang mana? Anda yang ini sendiri. Masa saya mau dipusingkan gitu. Terus kalau misalnya kita tidak menolong gitu Bante, itu termasuk karma buruk atau enggak? Tidak, ya. Jadi yang namanya karma buruk itu Anda ingin mematikan dia. Ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak melakukan apa-apa, lantas dia meninggal, itu Anda tidak bisa disalahkan. Ya, Anda tidak bisa disalahkan. Ya. Terima kasih Bante. Ya. Sebab kalau misalnya kita perlu disalahkan, waduh, setiap orang di dunia ini perlu disalahkan. Begitu banyak orang kelaparan gitu, di Afrika, begitu banyak orang meninggal di Afrika gara-gara tidak punya makanan. Kita di sini punya begitu banyak makanannya. Wah, ini bisa dipersalahkan ini. Ya, ya betul kan? Ya, pakai logika demikian. Ya. Mungkin kita mengucapkan sadut